Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, wah kembali ketemu dengan Katema di Rumah Roti pada pagi hari ini. Melalui video kita bersama-sama beribadah, kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Apa kabarnya semuanya? Ya, Kak Katema berharap kita tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita awali ibadah ini, kita lebih lagi diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kita satukan hati kita mau berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa duduk diam, kami mau beribadah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa, berkati setiap kami, masuklah dalam hati kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Berkati Kakak Tema, berkati teman-teman yang ada di rumah saat ini juga, yang sedang mengikuti ibadah video streaming ini. Kami berdoa, berkati teman-teman kami. Jadikanlah mereka menjadi anak yang baik, yang manis budi, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi nasihat yang baik bagi setiap kami. Kami mau beribadah, dan saat ini satu hal yang kami tahu, ada kuasa roh jahat yang ingin mencuri berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya telah dihancurkan. Alihkanlah pikiran kami untuk kami memberikan yang terbaik. Waktu kami, ujian kami bagi Tuhan Yesus. Kami siap beribadah, dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Wah, adik-adik pasti sangat antusias ya. Ya, saya berharap saat ini kita mau memuji Tuhan terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian berikut ini.
urapilah kami Tuhan. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Tuhan, buat kami mengerti akan segala rencana-Mu dalam hidup kami. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah anak-Mu. Kami mau selalu taat. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Ayat hafalan hari ini, Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sekali lagi, Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me Leman. so. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Halo teman-teman, Rema mau cerita pagi hari ini. Ceritanya sangat bagus sekali. Siapakah yang tahu?
Ya, pasti namanya Daud. Daud ini adalah raja yang suka memuji Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini tentang Daud, judulnya adalah raja yang suka memuji. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari kehidupan siapa ya? Dari kehidupan Daud. Raja Daud adalah raja yang begitu mencintai Tuhan. Sejak muda ia suka memuji Tuhan. Ia sangat senang duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Bahkan ketika ia masih menjadi seorang gembala, ia duduk suka bernyanyi, memuji, memainkan kecapi untuk Tuhan. Dahulu ketika Raja Saul sedang bersusah hati, Daud ini dipanggil ke istana raja. Karena Raja Saul sedang bersusah hati. Dan Daud memainkan kecapi untuk memuji Tuhan. Suara Daud dan petikan jarinya itu ketika dia memuji Tuhan, maka roh jahat hinggap keluar dari kehidupan Saul, sehingga Saul menjadi tenang. Jadi kebiasaan Daud memuji Tuhan ini sangat Tuhan senang. Jadi ketika dia pada akhirnya menggantikan Raja Saul, ia ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja pengganti Saul. Jadi teman-teman, Rema mau bercerita ya, tentang Daud ini. Memang suatu kali Daud berencana untuk membawa kembali tabut perjanjian Allah dari rumah Obed-Edom. Di dalam perjanjian lama, tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi ketika imam, orang-orang khusus ya, orang-orang yang dipersiapkan membawa tabut Tuhan ya, itu mereka benar-benar mempersiapkan diri karena tidak sembarangan. Jadi adik-adik, dalam firman Tuhan ini Daud sangat bersuka. Daud sangat senang. Dia suka bernyanyi memuji Tuhan, menyambut tabut perjanjian yang tadi tentang lambang kehadiran Tuhan. Karena ia sudah mendengar Obed-Edom itu diberkati. Kenapa? Kenapa ya? Mungkin ada bertanya, kenapa ya Rema? Kenapa Obed-Edom bisa diberkati? Ya, Rema mau bercerita. Karena Obed-Edom itu di dalam rumah mereka tabut Tuhan itu ditinggal. Ya. Makanya Daud dalam hal ini dia mau mengambil tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan yang disimpan di sana. Jadi Daud memerintahkan para imam untuk memberikan korban lembu, korban lembu
Apa ya? Mungkin teman-teman berkata demikian. Lembu apa ya? Maksudnya lembu domba yang gemuk yang terbaik bagi Tuhan. Ia juga menari-nari di hadapan Tuhan sekuat tenaga, disertai dengan sorak, bunyi sangkakala, kecapi, tari-tarian yang menyenangkan hati Tuhan. Dia begitu bersuka cita karena Tuhan. Meskipun Daud adalah seorang raja, Daud tidak berpura-pura menjaga penampilannya di hadapan rakyatnya. Malahan ia menari-nari di tengah-tengah rakyat Israel yang juga menari dengan dia. Wah, hebat ya. Tuhan begitu luar biasa. Adik-adik, teman-teman, Rema mau bercerita lagi nih. Oh, siapa yang tahu istri Daud? Ya, di sini ada seorang yang bernama Michal, istri Daud. Michal ini mencemooh Daud karena ia menari-nari seperti orang gila katanya. Wah, kenapa disebut orang gila? Harusnya kata-kata itu tidak baik. Tetapi Michal ini, ia berpikir begitu karena Daud ini seakan-akan tidak sadar. Bukan, teman-teman. Karena Daud sangat senang. Karena Daud mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian. Sehingga Michal heran mengapa Daud mau merendahkan dirinya seperti orang hina. Seakan-akan dia ini adalah orang biasa yang tidak terpandang di mata rakyat Israel. Michal bingung. Mengapa ya? Kok raja berani menari bersama budak-budak? Harusnya kan bersama imam, orang-orang hebat. Tetapi perkataan Michal ini tidak menghentikan Daud, teman-teman. Malahan justru Daud membela Tuhan. Ia bercerita bagaimana Tuhan sudah memberkati dia. Bagaimana Tuhan sudah mengurapi dia dalam mengalahkan peperangan. Mengalahkan Goliat. Ya, mengalahkan singa-singa waktu dia menjadi seorang gembala. Alkitab bercerita bahwa Daud diberkati Tuhan. Dia menjadi seorang raja menggantikan Saul. Oleh karena itu, Daud rela untuk menari-nari di hadapan Tuhan. Bahkan sampai dipandang rendah sekalipun. Tidak masalah. Karena tujuan Daud adalah tujuan mulia. Tuhan Yesus pasti senang. Jadi teman-teman, Tuhan menyukai perbuatan Daud karena sikapnya yang suka memuji Tuhan. Tuhan mau memberkati Daud. Berbeda dengan Michal, perkataannya tidak baik, tidak bijak, tidak memberkati, walaupun dia istri seorang raja. Tetapi Daud tidak menghiraukan hal itu karena ia tahu apa yang ia lakukan adalah yang Tuhan senang. Jadi Daud ini adalah orang yang diurapi, orang yang diberkati. Karena ia melihat tadi tabut Tuhan di Obed-Edom, ketika tabut Tuhan ada di sana, Tuhan memberkati mereka. Makanya Daud tahu persis kalau tabut Tuhan ada bagi bangsa Israel, ada di dalam keluarga kerajaan Daud, maka mereka diberkati. Adik-adik, memuji Tuhan itu banyak cara.
bisa dengan bernyanyi, bisa dengan memainkan musik, bisa dengan menari-nari, bisa dengan membaca firman Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tercela. Ya, itu memuji Tuhan. Wah, apakah adik-adik masih suka memuji Tuhan? Atau sudah mulai malas? Wah, nggak boleh teman-teman. Daud saja seorang raja, dia suka memuji Tuhan. Dia menari-nari, memainkan kecapi, karena dia tahu kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal bagi kita manusia. Ia merelakan nyawanya. Ia menebus kita dari dosa pelanggaran kita. Ia rela mati bagi kita, bagi Rema, bagi kakak Tema, bagi Renhat, teman-teman yang ada di rumah saat ini. Jadi Tuhan Yesus saja mau melakukan kehendak Bapa di surga. Maka oleh karena itu kita juga harus mau memuji Tuhan. Jadi, melalui cerita firman Tuhan ini, mari kita teladani Daud sebagai orang yang suka memuji Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian. Mari kita tidak mungkin kita berkata, malas, saya nggak mau. Itu tidak baik. Daud saja dia antusias, ya. Dia sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan melalui puji-pujian. Jadi di sini Daud adalah pribadi orang yang suka memuji, bermazmur, suka menyanyikan pujian, baik itu pujian yang temponya lambat, cepat. Tetapi intinya Daud orang yang suka bernyanyi, memainkan kecapi, memainkan musik untuk memuji Tuhan. Ya, saya berharap Rema juga, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah menjadi pribadi yang suka memuji Tuhan seperti Daud. Karena saat kita suka memuji Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka Tuhan Yesus ditinggikan dan kita diberkati. Mari kita lihat juga video. Apakah Kak Tema videonya? Mau lihat dong? Ada seorang raja, namanya Raja Daud. Raja siapa? Betul, Raja Daud. Raja Daud ini, padahal kan raja nih ya, harusnya raja itu sopan, tegak, jaim. Apa tuh jaim ya? Jaim itu gak maulah kalau suruh nari-nari, suruh aneh-aneh. Dia bisanya cuman cool, the cool king. Tapi Raja Daud beda loh. Waktu Raja Daud bawa tabut perjanjian itu masuk lagi ke kota Yerusalem, dia adalah raja yang memberi contoh bagaimana menari dengan sekuat tenaga, dancing, muter-muter, bahkan juga lompat. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan. Maka nggak cuma ngomong, tapi di 2 Samuel 6 ayat 14 berbunyi seperti ini. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lengan. Artinya dia masih pakai baju kerajaannya. Tapi dia mau loh menari-nari dengan sekuat tenaga. Coba yang punya tenaga semuanya dikeluarkan. Yes, kita semua punya tenaga. Kita mau menari buat
buat Tuhan sekuat tenaga. Oke? Habis ini kita coba. Tapi ya ternyata waktu Daud lagi menari-nari dengan excited, dengan sukacita, ada loh orang yang ternyata gak suka. Siapa dia ya? Ternyata dia adalah istrinya sendiri. Namanya Mikal. Mikalnya itu lihat kan dari jendela, ngapain itu si Daud? Ngapain dia nari-nari kayak gitu? Waktu dia lihat seperti itu, dia gak suka. Waktu Daud selesai, tabut perjanjian sudah ditaruh di tempatnya. Daud memberkati semua bangsa Israel. Dia pulang balik ke kerajaan dan ketemulah Daud sama Mikal. Waktu ketemu nih ya, Mikalnya bilang, kamu ngapain nari-nari kayak gitu? Malu-maluin kamu. Kamu kan raja. Kok kamu mau nari-nari seperti itu? Waktu Daud dengar Mikal meremehkan, merendahkan dia karena dia menari buat Tuhan, Daud jawab begini, kok kamu bilang gitu? Kan Tuhan Allah Israel, dia yang memberikan aku jabatan ini sebagai raja. Dia yang sudah banyak menolong aku. Sudah seharusnya dong aku memuji, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kenapa aku harus malu-maluin? Justru aku bisa melakukan yang lebih memalukan daripada ini kalau ngomong tentang kasih yang terbaik buat Tuhan. Wah, Daud nih ya, raja yang keren, tapi ternyata dia bisa bilang gitu loh. Cuma buat Tuhan dia rela lakukan apapun. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus luar biasa ya. Ya, kita boleh belajar bersama-sama dari kehidupan Daud yang suka memuji Tuhan melalui pujian, melalui kecapi, ya, luar biasa. Pagi hari ini kita sudah memuji, menghafal ayat, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita mau akhiri ibadah kita dengan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Engkau telah memberkati kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang ada di rumah saat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang disenangkan, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah saat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini. Berkati sekolah mereka, berkati papa mama mereka, berkati cita-cita mereka Tuhan. Jadikan kami sebagai anak yang baik, yang suka memuji Tuhan seperti Daud. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan Tuhan, yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan menjadi pribadi anak yang taat pada firman-Mu, menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di rumah saat ini, adik-adik kami, bahkan sekolah mereka juga diberkati, cita-cita mereka diberkati Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami, pemimpin negeri kami, Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintah yang ada, Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, bagi negara kami, bagi Indonesia. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini, dan biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah mengikuti ibadah ini seakan begitu singkat, tapi saya percaya kita diberkati bersama-sama. Oleh karena itu, sampai ketemu kembali di dalam ibadah berikutnya di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.